Icip-icip dulu Om, kayak gimana Om? Ini telur puyuh ini. Telur puyuh. Oke. Enak. Bener enak. Oh, roti keras, men. Oh, emang harus ini nih berarti harus dilembutin pakai air. Halo guys, oke ini gue udah di hotel ya. Jadi cerita-cerita sedikit lah momen-momen perjalanan dari Kuala Namu sampai ke hotel Vietnam. Jadi tentu saja karena pesawatnya jam 7 pagi ya, jadi bangun pagi itu dari jam 2 pagi udah bangun jam 2 pagi, berangkat dari mobil menuju ke Kuala Namu itu dari jam 3. Karena perjalanan ke bandara Kuala Namu dari rumah gua itu 1 jam. 1 jam, jadi jam 4 sampai ke Kuala Namu. Sekitar jam 4 atau jam setengah 5 deh gitu. Pagi sampai ke Kuala Namu. Udah itu, dari Kuala Namu tentu saja, ya seperti biasa, ada seharusnya roti udah disiapkan dari rumah. Malah rotinya gue kasih ke supirnya. Akhirnya beli roti lagi di Kuala Namu sendiri. Jadi kena 100.000 kopi sama roti doang. Jahil banget. Kalau ketahuan bini itu namanya kena marah. Lu dikasih hemat malah tambah boros. Roti 8.000 enak-enak sama air mineral minum dari rumah sendiri bawa udah bagus, malah jajan 100.000 gara-gara kopi secangkir sedikit dan roti doang. Aduh. Tapi asiknya tuh ya, waktu berangkat dari Kuala Namu menuju transit ke Kuala Lumpur, yang serunya itu duduk di sebelah cewek cantik. Tentu saja nggak bisa ngobrol itu, gitu ya. Tentu saja diam-diam aja gitu. Tapi asik lah untuk setidaknya seger gitu. Ada cewek cantik di sebelah, tenang gitu. Karena sebelahnya lagi jendela. Cuman yang kocaknya itu justru dari Kuala Namu menuju ke Vietnam, gue duduk di tengah, sebelah samping nenek tua gitu kan. Sebelah satunya lagi, sebelah kiri nenek gitu kan. Sebelah kanan malah om tua orang India gitu. Orang India gitu. Jadi hitam, botaknya lebih ekstrim dari gua lagi. Sama orang India botak gitu. Jadi nggak menarik banget. Sampai di Vietnamnya ada momen menarik lagi di situ. Sampai di Vietnamnya antrian imigrasinya buset, ngalah-ngalai orang antri sembako loh. Ramenya parah banget. Ada kali 100 orang, kayaknya lebih lah, 200 atau 300 orang mungkin itu ngantri gitu. Tapi bandara Vietnam tuh ya, menariknya kan, turun dari pesawat, ya kita kan pesawat luar negeri, kedatangan luar negeri berarti kan. Turun dari pesawat, langsung diarahkan ke satu gedung. Gedungnya itu nggak jauh, langsung udah arah ke imigrasi. Ya, udah di imigrasi, keluar antri lama banget, entah berapa ratus orang itu ngantri gitu. Kalau 100 kayaknya lebih dari 100, soalnya antriannya panjang banget, ngalang-ngalai orang ngantri sembako. Keluar dari imigrasi, ya, paling sisanya ada stand taksi dan jualan SIM card ya, untuk internet sendiri, untuk internet di Vietnam ya. Tinggal ada beberapa stand taksi dan internet gitu, kartu SIM. Udah langsung keluar jalan. Beda banget dengan momen waktu kalau kita di bandara-bandara kayak bandara lokal-lokal kita sendiri, entah itu Jakarta, entah itu Kuala Namu, entah itu Malaysia juga. Jauh-jauh, buset, kayak di Malaysia lagi. Gua turunnya di ujung sono. Transitnya di ujung sebelah lagi, utara ke selatan, timur ke barat, itu jauh banget kan. Di Vietnam simple banget, keluar udah sebentar udah di jalan. Ini udah sampai di hotel, tapi ya sampai di hotel udah jam 7.
Capek di perjalanan memang. Untungnya di pesawat masih bisa tidur. Bangun pagi dari jam 2 pagi bangun sampai Vietnam di hotel. Tiba di hotel jam 7 malam. Ini udah mandi. Bentar lagi mau keluar cari makan malam. Oke? Oke guys, kita sudah sampai di Vietnam. Ini di luar hotel posisinya. Sekarang kita lagi mau cari jalan-jalan makan malam. Oke? Ya kita jalan-jalan cari makan malam. Ini jam 8 malam di Vietnam, masih sangat ramai banget ini jalanan, mobil, motor semua ada, lampu terang banget. Wow. Kira makan apa ini ya? Pengen cari street food aja ya? Waduh, coba-coba street food nih. Tapi harus waspada street food, jangan kena makanan khas di sini yang beberapa ada yang masih hidup. yang masih gerak. Yang hidup gerak-gerak bisa ketemu kadang-kadang. Ya pernah lihat nonton di video-video YouTube luar, ada yang hidup memang. Ya, coba kita lihat-lihat aja dulu kali ya. Ya kita lihat-lihat dulu, keliling-keliling dulu, nanti lihat dapat apa makannya yang enak. Ya. Kita sampai di satu gang kecil, tapi surga pencinta buku. Wah, ada apa aja om? Semua satu jalan jualan buku. Ini konsep jajanan juga sambil baca buku. Nyari makan malah nemu buku-buku gini ya. Cari makan maunya malah ketemu jalan gang kecil. Oke guys, kita di sini makannya bakso, cen siu mai. Sama ada apa? Tambah ban mie. Oh, kayak roti. Ini makannya Roti sama bakso. Roti sama bakso nih kombinasi yang nggak ada nih di Jakarta nih. Icip-icip dulu om, kayak gimana om? Ini telur puyuh ini. Oh, ada telur puyuhnya. Telur puyuh ini. Oke, saatnya dicoba-coba. Potong bentar ya, potong. Telur puyuh bener. Oh, oh bener. Telur puyuh. Oke. Enak. Bener enak. Enak kan? Gimana? Gurih atau gimana rasanya? Sedap ini. Enak. Kuahnya gurih. Kuahnya gurih. Mantap ya. Selera kita pas lah ini. Baksonya lembut banget, berasa. Oke, ini mungkin harus dicoba ininya nih, temennya yang nggak ada nih. Bener nggak ya makan? Oh, roti keras men. Oh, emang harus ini nih, berarti harus dilembutin pakai air. Cocol kayaknya nih om, biar empuk. Ini roti biasa untuk isian daging, makan tambahan, makan bareng. Emang buat diisi dimakan bareng kan tuh. Iya. Isian daging ini. Enak. Cocok ya? Luar dugaan. Roti enak. Bisa dicoba nih di sana nih. Oh. Makan bakso pakai roti. Enak. Kalau ini apa nih om?
Orange juice. Oh, kirain buah Vietnam kirain. Wah, enak banget. Seger ya. Nggak pelit. Tinggi. Cangkirnya tinggi. Mantap. Oke, jadi udah selesai makan. Ini cerita-cerita sedikit ya, momen tadi makan itu gua nggak cerita karena lagi makan, sambil cerita pun ada orang, ada cewek di belakang kameramen ketawa-ketawa senyum sendiri lihat kita sambil video makan. Jadi itu rotinya, kalau yang heran kenapa makan bakso itu sama roti, itu sebenarnya kalau konsepnya mirip Chinese food, itu rotinya persis kayak mantou kalau yang tahu. Ya, kalau yang tahu itu ada tulisannya, kalau di kemasan suka, kalau ketemu kalian ada yang ketemu mantou. Nah, itulah dia. Rotinya persis seperti itu. Cuman kalau mantou di kita kan peta, karena kemasan bikinan pabrik gitu ya. Ada perusahaannya. Kalau ini kan bentuknya agak tidak beraturan dan lebih besar. Tapi feel-nya rasanya persis, itu mantou. Terus itu kenapa makannya sama bakso? Kalau tradisi Chinese food juga ada mantou yang makan, tapi biasanya sama daging bebek kecap, lembut daging bebeknya, enak. Cuman ini karena street food, makanan jalanan, konsepnya makan sama bakso. Tapi baksonya daging banget, bukan bakso yang keras, banyakan tepung gitu, enggak. Baksonya lembut, ada telur puyuhnya juga, kuahnya pun enak banget. Feel Indonesianya tetap ada, karena rempah-rempah kuahnya itu berasa banget. Nggak kayak beberapa negara, kalau kita jalan-jalan malah terasa hambar, karena kita kebiasaan makan yang semuanya berkuah kompleks dan berbumbu lengkap gitu. Kalau di Vietnam yang kita makan pertama kali coba ini enak banget. Oke? Bye bye. Selamat malam.